mendirikan pondok pesantren, dan ini menandakan betapa cerdasnya orang-orang yang berada di belakang pondok pesantren ini, karena mampu menempatkan pondok pesantren di dua birokrasi yang berbeda. Walaupun dalam usia seperti ini sudah memperlihatkan hasil yang luar biasa. Kemapanan dan kemandirian sudah ditunjukkan lebih awal. Di tengah acara sesibuk apapun, maka kalau ada undangan dari pesantren Darul Madinah, saya prioritaskan. Ada dua yang melandasi Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya sangat kagum, sangat respek akan ketulusan dan kebesaran hati dari pendiri pesantren ini. Beliau begitu sukses, tidak lupa akan tanah kelahirannya. Dan ini luar biasa, mungkin sangat sedikit orang yang punya jiwa bersih dan sebesar beliau mengorbankan segala sesuatu untuk mendirikan pondok pesantren yang begitu mudah. Yang kedua, kenapa yang melandasi ini Bapak dan Ibu? Karena pondok pesantren ini konsepnya sama dengan pondok pesantren Gontor Ponorogo. Pondok pesantren modern Darul Madinah Wonosari, wadah persatuan kita membangun dinul Islam. Berikhtiarlah penuh ikhlas dengan pancaran nur ilahi di atas dasar Pancasila, beramal serta berbakti. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo di Pondok Pesantren Darul Madinah, Kecamatan Wonosari. Di bawah Panji Darul Madinah Wonosari, bersatu bertekad bulat, berjihad fisabilillah. Majulah pantang mundur, membina muslim sejati dengan iman serta takwa demi kejayaan umat. Mahat Darul Madinah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatun
Saudara sebangsa dan setanah air sekalian yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat, tetapi tidak dapat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantaslah bila para pemuda dan para remaja merupakan suatu penentu bagi maju dan mundurnya suatu negara. Sebab telah dibuktikan sejak zaman dahulu kala hingga saat ini bahkan sampai masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ibrahim, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan kanan pemuda terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Maka mengingat betapa pentingnya peran remaja serta pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang penuh mubarakah kali ini kami akan mengangkat sebuah tema mengenai peran pemuda dalam membangun bangsa dan agama dengan landasan Al-Quran, yang An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai itu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Ibnu Katsir Al-Fila Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya, yang mana wasiat tersebut membawa kemudaratan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiat tersebut kepada ketakwaan terhadap Allah dan pada kebaikan. Hadirin, jika kita kaji dengan lebih dalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha secara semantik. Al-wawu wawul amr wal lamu lamul amr, yakhsha fi'lun
di atas jelas-jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita selaku manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik masalah fisik, mental maupun intelektual. Karena apa? Karena hal tersebut dapat menyebabkan kemunduran. Jika generasi yang ada pada saat ini maupun yang ada di masa yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka akan mudah terhantam oleh gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama bagi mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman terhadap manfaat dan mudarat dari sebuah media serta pergaulan. Oleh sebab itu, wajib bagi kami, saya, saudara dan kita semua yang hadir di tempat ini agar senantiasa merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Hadirin, Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibie pernah mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah ilmu, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan yang paling ditemukan hadirin adalah lemah akhlak. Karena jika 5 kelemahan tersebut telah melekat pada kita generasi pemuda, maka saya yakin mereka bukannya sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, menghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal di negeri kita yang tercinta, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 sampai dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Ricola Darmo, Jong Islam Tenggon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, yakni tokoh pemuda yang karismatik yang mereka telah menjadi the grand old man dan dalam istilah Bung Karno adalah figure, bahkan menjadi the founding father, pendiri sekaligus penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Segera dikatakan mampu mengajarkan kita selaku generasi muda penerus bangsa agar senantiasa memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Syukurul Yaum Rijalul Bos, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin, sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah sejenak kita renungkan firman Allah di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi sebagai ini. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Hadirin, saudara sebangsa dan setanah air sekalian yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofratut Tafasir telah mensyarahkan ayat tersebut dengan redaksi nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarul azim ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsan. Yakni kami kisahkan kepadamu Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian ayat tersebut merupakan hadiah ilahiyah, yakni berita yang datangnya dari Allah, dan berita tersebut mengisahkan tentang para pemuda
darajatin fil madrasah? Hal talibul ladzi yuqaddimul imtihan am at-tullabul ladzina lam yuqaddimul imtihan? Al-jawab tab'an huwa alladzi yuqaddimul imtihan. Behind the difficult, there is easy. Ladies and gentlemen who are guarded by Allah. The students are on talent progress at the school. Is the student taking the exam or student who did not take the exam? The answer, of course, is the student who has the right to go to class is the exam. Di balik kesulitan ada kemudahan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Siswa manakah yang berhak naik kelas di sekolah? Apakah siswa yang ikut ujian atau siswa yang tidak ikut ujian? Jawabannya, tentu yang berhak naik kelas adalah siswa yang ikut ujian. لكذلك لأنه سيصل إلى الصف شخص لا يسمى عازم بهاء إذا لم يواجه موجة قوية، شخص لا يسمى قائد عظيم إذا لم يواجه أزمة أو مشكلة كبيرة. لكذلك أن الشكوك هذه والحارات إلى الصف. So, within this life, we are blessed by God that the time we will go out in class. No someone is scared or never zero if you have never faced major crisis or problem. No someone is scared of little leader if you have never faced major crisis or problem. So, if you are given a test by Allah in the core of the difficulties of life, let us say we will go out in class. Jadi, kalau dalam hidup ini kita diuji oleh Allah, itu tandanya kita akan naik kelas. Tidak disebut seorang sebagai pelaut yang handal kalau ia tidak pernah menghadapi ombak yang besar. Tidak disebut seorang sebagai pemimpin yang hebat kalau ia tidak pernah menghadapi krisis atau masalah yang besar. Jadi, kalau dalam hidup ini kita diberikan ujian oleh Allah berupa kesulitan-kesulitan hidup, itu tandanya kita akan naik kelas. Tiflun sabirun idza talaba min walidatihi isyra'an lahu. ثم الأم لا تشرع له فيقبل هذا الطفل يفكر على أن أمه غير صالحة. لماذا الزكاة لا تشرع له؟ لماذا يفكر كذلك؟ لأن عقل الطفل ضيق وقصير، أما عقل أمه واسع وطويل. A little boy who asks his mother to buy some candy. When the mother doesn't buy some candy, then the child can think, my mom really doesn't. Why don't you buy some candy? Mom is bad. Why? Because the child is narrow and short-term, and the mother wrote a long time thing about the safety of her child. If her child is used every day, it is dangerous to set their house. As well as in this life, many people who are given a test by Allah in the form of the difficulties of life, they complain, oh Allah, this test is heavy, this test is difficult, this test is troublesome. Seorang anak kecil yang meminta kepada ibunya untuk diberikan gula-gula yang manis. Kalau ibunya tidak memberikan gula-gula, maka sang anak bisa berpikir, mama saya sungguh tidak baik. Gula-gula manis kalau tidak diberikan, mama jahat. Kenapa? Karena pikiran anak itu sempit dan jangka pendek. Sementara pikiran seorang ibu luas dan jangka panjang memikirkan keselamatan anaknya. Kalau anaknya makan gula-gula setiap hari, berbahaya, giginya bisa berlubang. Begitu juga dalam hidup ini, banyak orang ketika diuji oleh Allah, ia berkeluh kesah. Ya Allah, ujian ini berat, ujian ini menyusahkan, ujian ini menyulitkan. لماذا؟ لأن عقل الإنسان ضيق وقصير، وعلم الله واسع جدا جدا ولا نهاية. خلف الصعوبة هناك السهولة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن في
kita. Bagaimana? Bagus? Maka kita berikan aplaus sekali lagi untuk santri Darul Madinah. Baik, sebelum saya buka di acara inti, saya menginformasikan kepada seluruh hadirin bahwasanya pendaftaran santri baru bagi pesantren modern Darul Madinah 2022 sudah dibuka. Jika ingin mendaftarkan Ananda, silakan menghubungi panitia di kantor pusat Pondok Pesantren Darul Madinah Wonosari di belakang saya. Terima kasih. Pasca acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Idris Rahim MM selaku Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Sultan Rusli selaku Asisten 2 Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Dr. Wahyudin Kartini selaku Bapak Kepala Dinas Digbudpora Provinsi Gorontalo. Yang sama-sama kami hormati Ibu Haja Fitriana Humogor MPDI selaku Ibu Kabid Patis Kanwil Pemenang Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Lukman Amo SPD selaku Bapak Camat Kecamatan Wonosari. Yang kami hormati Bapak Haji Aswafi Gali selaku pendiri Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari. Yang sama-sama kami hormati Bapak Khairul Anam Gali selaku Ketua Yayasan Al-Urwata Wusko Gorontalo. Yang sama-sama kami hormati Dr. Muhammad Subairi MPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Irsan SPDI MPD selaku wakil pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari, serta seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab berkah hidayahnya serta karunia-Nya kita dapat berkumpul, diberikan rezeki kesehatan dalam acara peresmian ruang kelas baru dan asrama santri Islamic Boarding School Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, mari kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pendidikan seperti sekarang ini. Baiklah, saya sebagai Master of Ceremony akan membuka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izin dan kuasanya kita boleh berada di tempat ini serangkaian dengan kegiatan yang telah diagendakan oleh Pondok Pesantren Modern Darul Madinah. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo berkenaan dengan ada dua acara yang sama pentingnya, sehingga kepada saya beliau menugaskan untuk mewakili beliau di tempat ini. Hadirin yang saya muliakan, di Provinsi Gorontalo ini Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, ada 36 pondok pesantren dan 5 diantaranya berada di Kabupaten Bualonga. Pondok pesantren Darul Madinah ini resmi mendapatkan izin
izin operasional untuk pondok pesantrennya. Memang belum lama, baru seusia 1 tahun lebih. Dan Darul Madinah ini salah satu pondok pesantren yang berbasis sekolah umum, mulai dari dasar dan menengah. Pendidikan formalnya adalah sekolah umum, dan untuk Kementerian Agama yang menjadi domain untuk pembinaan di tempat ini adalah Madrasah Diniyah. Ini merupakan salah satu kelebihan dan keunikan pondok pesantren, dan ini menandakan betapa cerdasnya orang-orang yang berada di belakang pondok pesantren ini, karena mampu menempatkan pondok pesantren di dua birokrasi yang berbeda, yang dua-duanya mempunyai visi untuk pendidikan. Kita doakan bersama semoga Kementerian Agama Provinsi Gorontalo semakin eksis dalam menaungi ranah keagamaan di Provinsi Gorontalo. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Kami undang dengan hormat Al-Mukarram Dr. Wahyudin Katili. Falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkenan, ini adalah satu kebanggaan dari kami. 135 sekolah yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Ada 108 sekolah negeri dan ada 27 sekolah swasta. Maka ini adalah salah satu sekolah yang terdepan yang menjadi target, walaupun dalam seusia seperti ini sudah memperlihatkan hasil yang luar biasa. Kemapanan dan kemandirian sudah ditunjukkan lebih awal. Darul Madinah ini akan menjadi salah satu yang bisa menjadi pionir dan bisa menjadi penggerak bagi sekolah-sekolah lainnya untuk bisa maju. Bukan hanya dari segi dukungan para donaturnya, tapi benar-benar nanti ada kualifikasi yang benar-benar bisa ditorehkan sebagai wujud bahwa ke depan Gorontalo sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan di kawasan timur ini akan terwujud. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Wahyudin Katili selaku Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Golemo. Dan ini kami undang dengan hormat Al-Mukarram Insinyur Haji Anas Yusuf MSI. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu ala quwata illa billah. Yang terhormat dan kita banggakan bersama orang tua kita, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, masyarakat khususnya Wonosari, teristimewa Pondok Pesantren Darul Madinah. Yang saya hormati Bapak Asisten 2, Bapak Kadis Kipora, juga hadir bersama kita Bapak Ibu yang mewakili Kanwil Kementerian Agama. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Golemo, dan yang kita banggakan bersama pendiri pesantren modern Darul Madinah, Bapak Haji Asrafi Ghali, yang 10 hari lalu bersilaturahim juga dengan kami, pimpinan pondok, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Panitia, Bapak Camat Wonosari, juga para tokoh, Bapak Hansa, Haji Hansa Pengoliu, juga kepala desa, seluruh tokoh masyarakat yang hadir, dan teristimewa para santri, santriwati Pondok Pesantren Darul Madinah. Insya Allah kita beroleh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengawali sambutan hari ini tentu tidak lupa saya mengajak kepada kita untuk mari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di siang hari ini kita dapat bersilaturahim dan kita patut berbangga Bapak Wakil Gubernur di tengah kesibukan beliau bisa bersama-sama kita pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah tercurah pada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati,
karena sudah banyak yang disampaikan. Kami hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, bahwa kenapa kami sampaikan di tengah acara sesibuk apapun, maka kalau ada undangan dari pesantren Darul Madinah, saya prioritaskan. Ada dua yang melandasi Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya sangat kagum, sangat respect akan ketulusan dan kebesaran hati dari pendiri pesantren ini. Beliau begitu sukses, tidak lupa akan tanah kelahirannya. Dan ini luar biasa. Mungkin sangat sedikit orang yang punya jiwa bersih dan sebesar beliau mengorbankan segala sesuatu untuk mendirikan pondok pesantren yang begitu mudah. Yang kedua, kenapa yang melandasi ini Bapak dan Ibu? Karena pondok pesantren ini konsepnya sama dengan pondok pesantren Gontor Ponorogo yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang disampaikan oleh Bapak pendirinya, bahwa kita akan meniru sistem pembelajaran modern yang ada di Gontor Ponorogo, dan ini yang membuat kami sangat-sangat bersemangat sekali manakala kalau berbicara pondok pesantren Darul Madinah. Kita mengharap sebagaimana penyampaian dari Ibu Kabid Kanwil maupun Ibu Bapak Kepala Kantor Dipora, bahwa ini menjadi salah satu model ataupun sistem pendidikan yang insya Allah mampu bersaing dengan pondok-pondok pesantren di luar, bahkan di daerah Jawa sana. Apalagi yang kami sampaikan tadi disertai dengan ketulusan dari pendirinya Bapak Haji Asrafi Ghali. Ini yang mengilhami kami sehingga kami senantiasa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Bahkan kami kemarin 10 hari yang lalu di WA oleh Pak Dr. Subairi, Muhammad Subairi, Pak, kita mau meresmikan pagar, serta-merta kami langsung datang. Dan kami pula tidak lupa waktu mungkin 2 bulan lalu kita sama-sama meresmikan ataupun sama-sama dengan mahasiswa KKN melakukan penanaman di belakang, dan kami lihat para santrinya sudah sangat maju dalam menerapkan konsep-konsep pertanian modern. Karena walaupun baru seusia umur jagung, tetapi banyak inovasi yang dilahirkan oleh teman-teman santri, termasuk di dalam memajukan dunia pertanian. Karena kami sendiri sempat tengok Pak Wagub, luar biasa, berbagai macam tanaman yang ditanam di belakang dan telah dipanen, tadi disampaikan Pak Kepsek, ini sudah memanen sekian ton. Ini sangat luar biasa. Sehingga kami selalu mendukung dan mensupport keberadaan daripada keberlangsungan daripada pendirian pun pendidikan yang ada di pesantren ini. Yang berikut kami sampaikan, yang kedua, Pak Wakil Gubernur, kemarin pada saat kami hadir, ini disampaikan bahwa pendidikan ini juga akan berbasis digitalisasi. Dan kami langsung tanya, apakah di sini sudah lancar ataupun tidak mengalami gangguan internet? Pak Kepsek menyampaikan, mungkin kalau yang di kompleks ini masih bagus, tapi kalau sudah di belakang ini agak sulit, agak loading. Sehingga secara spontan kami sampaikan, insya Allah tahun ini kami akan dirikan 1 buah tower khusus membackup agar konsep pendidikan yang berbasis digital ini bisa lancar untuk dalam rangka penunjang progres pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Madinah. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 hal itu yang menjadi inti penyampaian kami. Dan terakhir, pada seluruh Bapak Wakil Gubernur bersama jajarannya, kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Juga Bapak Asrafi Ghali yang mungkin kebetulan menengok ibunya waktu itu, katanya masih dirawat, tapi rupanya telah dipanggil oleh sang ahli. Kami atas nama pribadi dan pemerintah daerah menyampaikan turut berbelasungkawa
turut berduka cita. Kita doakan semoga ibunda dari Bapak Haji Asrofil Ghali ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Haji Anas Yusuf MSI selaku Bapak Bupati Kabupaten Bualemo. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan beserta arahan dari Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Begarangus Haji Idris Rahim MM. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Bualemo, yang saya hormati Bapak Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak Kadis Dikbudpora Provinsi Gorontalo, yang saya hormati yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Kakan Kemenak Kabupaten Bualemo, Koordinator Hikmah Pagi, yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Pak Asrofil Ghali, yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Khairul Anam, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah, yang saya hormati Pak Camat, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, utamanya Pak Hamzah Penghulu. Ini juga orang tua kita. Saya waktu sekda pertama di Bualemo, beliau ini adalah camat Wonosari. Orang tua santri, para santri yang saya hormati dan banggakan. Saya hitung-hitung sudah 7 orang yang berdiri di mimbar ini. Sekarang waktunya zuhur, tinggal 15 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita hadir di tempat ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menghadiri satu acara yang sangat penting dan strategis, yaitu peresmian ruang kelas baru dan asrama santri di Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari. Salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya. Insya Allah curahan rahmat sampai pada kita sekalian di tempat ini. Sehubungan dengan meninggalnya ibu dari Bapak pendiri Pondok Pesantren, tentunya saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo turut belangsungkawa duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi kuburnya dan dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Saya dari tadi pikir-pikir mengapa pondok pesantren modern Darul Madinah ini membangun ruang kelas baru dan asrama santri. Saya pikir santrinya itu hanya 100, tetapi ternyata santrinya hampir 300. Ini luar biasa, di satu kecamatan santrinya cukup banyak, sehingga memerlukan ruang kelas baru dan asrama santri. Berarti ruang kelas yang ada itu sudah tidak mencukupi, tetapi harus perlu membangun ruang kelas baru. Di samping itu membangun asrama putri, agar supaya apa? Agar supaya yang tinggal di asrama itu fokus pada belajar. Jadi fokus pada belajar, kemudian kesehatannya juga terjamin, kemudian jam belajarnya juga diatur, dan saya harapkan juga tinggal di asrama harus aman. Kalau bisa yang bertamu itu sampai jam 8 saja, jam 8 malam. Lewat dari itu tidak bisa, harus ada piketnya. Kita menjaga yang terjadi baru-baru ini di Pulau Jawa. Ini yang kita tidak inginkan bersama terjadi di Provinsi Gorontalo maupun di Kecamatan Wonosari. Jadi Bapak Ibu sekalian, menyangkut pendidikan dan keagamaan, ini merupakan program unggulan daripada pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu ada 8 program unggulan pemerintah provinsi, di antaranya pendidikan yang berkualitas, dan yang kedua adalah agama dan budaya yang semarak. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya tergantung pada sarana dan prasarana. Ya, saya apresiasi Pak Asrafi bahwa baru 1,5 tahun sarana prasarana saya lihat sudah cukup memadai, luar biasa. Saya pikir hanya dari papan, tapi ternyata beton. Karena Pak Asrafi, saya ini Ketua Al-Khairat Provinsi Gorontalo. Saya punya pondok pesantren dari Pohuwatu sampai di kota Gorontalo. Saya terkagum-kagum melihat pondok pesantren modern Darul Madinah ini. Ini luar biasa, berarti di-manage dengan baik pesantren ini, sehingga bisa maju dan siswa tertarik untuk sekolah di tempat ini. Dan RKB yang akan dibangun maupun asrama putri itu sesuai laporan ketua yayasan tadi, 90% itu dibiayai oleh pendiri pondok pesantren ini, Pak Asrafil Ghali. Luar biasa, 90%. Biasanya Pak, orang yang berhasil di luar daerah itu dia berpikir akan maju jadi bupati di sini. Biasanya orang yang berhasil di luar daerah, dia datang membawa uangnya sini untuk maju jadi bupati. Kemudian kalah, habis uangnya. Dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat surga, tidak dapat dunia. Tapi Bapak memang benar-benar uang yang rezeki yang Bapak peroleh digunakan untuk membangun
pondok pesantren ini, yang Bapak dapat itu adalah surga. Insya Allah dapat surga. Dan ini nanti akan dibalas oleh Allah, nanti mendapatkan mahligai di surga nanti, didampingi oleh dayang-dayang. Tapi ada ibu di sini. Dan diantaranya pasti ibu juga yang akan dampingi di sana. Luar biasa ini. Saya pikir-pikir, bayangkan baru pensiun dini, gaji 22 juta, kemudian berhenti. Ya saya pikir, saya sebagai wakil gubernur, walaupun gajinya hanya 6 juta, wakil gubernur itu gajinya hanya 6 juta. Saya takut berhenti dini. Tapi Bapak luar biasa, 22 juta, tinggalkan dunia, bangun surga di Wonosari. Bayangkan seorang transmigran bisa berhasil, tapi tidak berhasil di sini, tapi landasannya di sini. Kemudian bisa berhasil di luar daerah. Nah, ini luar biasa. Kemudian memperhatikan daerah ini, membangun pondok pesantren. Saya waktu sekda, saya putar-putar di sini setengah mati, jalannya lubang-lubang, becek dan sebagainya. Tapi sekarang jalannya sudah cukup baik, perbaiki oleh Pak Anas selaku Bupati Bualemo, yang masa jabatannya, tinggal 6 bulan lagi. Ya perlu dilanjutkan ya? Perlu dilanjutkan. Dan saya juga tinggal 5 bulan. Perlu dilanjutkan. Ini bukan gampangnya, tapi kesempatan kan Pak. Saudara bilang kesempatan. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan kita ke depan ini cukup berat. Cukup berat. Salah satu kuncinya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang profesional, yang handal, dan menguasai berbagai ilmu. Saya terkagum-kagum tadi yang pidato itu 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Saya sarankan tambah 1 bahasa lagi, Pak. Bahasa Cina. Karena sekarang yang menguasai ekonomi sekarang ini, semua itu sudah tertinggal, semuanya dikuasai oleh Cina di mana-mana. Saya sekarang sedang mencari buku-buku bahasa Cina untuk saya pelajari. Karena yang pasti Cina itu akan masuk di mana-mana. Dari sisi ekonomi dia sudah menguasai sekarang ini. Semua infrastruktur di Indonesia ini sebagian besar dikerjakan oleh Cina. Yang punya duit sekarang ini adalah Cina. Yang tidak punya hutang, kita lebih banyak berhutang ke dia. Oleh karenanya salah satunya kita bisa eksis di kemudian hari, ya kita harus berbahasa Cina. Minimal yang saya sudah hafal itu CC. CC itu artinya terima kasih. Dan juga yang saya hafal Lole. Lole itu artinya orang jual-jual
arloji Rolex. Kalau di Cina disebut lole. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya harapkan tolong kita semua ini, Pak Bupati, Pak Asisten, Kepala Dinas, Dikbudpora, Kepala Kantor Kemenak, dan juga tokoh-tokoh masyarakat semua, Pak Camat termasuk, untuk mensupport Pondok Pesantren Modern Darul Madinah. Tidak bisa hanya kita perkirakan pondok pesantren ini sampai 5 tahun, tak bisa. Sepanjang masa. Karena yang pasti yang alumni dari pondok pesantren ini adalah orang-orang yang berakhlak di kemudian hari. Jadi kita harus akhlak kita yang kita kedepankan. Tanpa akhlak yang mulia yang digodok melalui pondok pesantren ini, tentunya yang kita harapkan di kemudian hari. Tidak cukup Kanwil Kemenak, tidak cukup Kakan Kemenak yang membina agar masyarakat itu berhak akhlak dengan baik, tidak cukup. Harus diantaranya melalui Pondok Pesantren Modern Darul Madinah ini. Sekali lagi saya tentunya apresiasi kepada pendiri pondok pesantren ini. Saya lihat dalam sambutan tadi, ternyata juga beliau ini kalah Ustadz Maulana. Banyak juga hadis-hadis yang keluar, luar biasa. Jadi memang pendalaman keagamaannya luar biasa. Di samping juga jiwa sosialnya juga luar biasa. Kita doakan beliau umur panjang, sehat, bisa membangun lebih baik lagi pondok pesantren modern Darul Madinah di Wonosari. Kalau bisa juga di daerah-daerah lain. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi dari pagi sampai siang, dan insya Allah kita hadir sini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wakil Gubernur Bapak Bupati Kabupaten Waliango dan Bapak pendiri Pondok Pesantren Darul Madinah Wonosari.
Thank you.